Community marketing itu bukan yang barang yang baru ya, jadi udah banyak banget. Ini salah satu bentuk marketing strategi yang paling tua mungkin ya. Banyak banget brand yang mau masuk ke sini tapi nggak banyak yang berhasil. Ada yang udah punya komunitas tapi nggak bertahan lama. Ada yang sempat jadi tapi abis itu bubar gitu ya. Ada juga yang bahkan nggak pernah jadi gitu, terus hitungannya jadi kayak sponsor gitu. Nah, kita mau ngomongin itu hari ini. Tapi sebelum ke sana, seperti biasa mau ngingetin video ini tuh potongan dari buku saya, judulnya Brain and Brand, bisa didapetin di Shopee, Tokopedia gitu kan. Itu buku Brain dari perspektif behavioral science and neuromarketing. Linknya ada di bawah gitu ya. Terus kedua, saya mau ngingetin juga, minta supportnya kalau memang video ini dirasa bermanfaat, klik like, subscribe, share ke teman lah ya, supaya juga jadi makin semangat, supaya juga saya tahu bahwa ini ternyata bermanfaat gitu ya buat teman-teman. Yang ketiga adalah kalau punya usulan atau request, saya mau dong bahas topik ini, silakan tulis di komen. Kalau mau tanya jawab, silakan di komen, saya pasti ngerespon gitu ya. Oke. So kalau ngomongin soal komunitas, community marketing, banyak banget yang mau gitu, tapi nggak banyak yang berhasil. Kesalahan paling sering tuh satu, egonya kegedean. Which running komunitas tuh nggak bisa egonya kegedean, karena ini tentang banyak orang, nggak bisa semuanya tentang kita. Ini tentang banyak orang, tentang komunitas itu, bukan tentang brand. Brand itu cuma numpang, itu yang pertama. Yang kedua adalah nggak sabaran gitu kan. Community marketing tuh maraton, bukan sprint. Jadi kalau kita berharap ngelakuin sekarang terus langsung hasilnya besok, nggak akan kejadian gitu ya. Yang ketiga adalah orang-orang yang nggak ngerti manusia. Nah, ini juga susah gitu, karena community marketing itu ngurusin manusia. Jadi kita harus ngerti manusia dalam konteksnya sebagai personal maupun dalam psikologi sosialnya, karena dia dalam grup itu bisa berbeda gitu. Nah, kalau kita nggak ngerti, bahaya. Nah, beberapa yang berhasil yang menurut saya cukup oke ya. Kalau di lokal itu Yamaha bagus banget komunitasnya. Kedua itu adalah ya Yamaha banyak ya. Ada saya tahu karena dulu saya pernah ngurusin community marketingnya Yamaha. Bukan untuk Yamaha tapi untuk yang lain gitu ya. Mereka punya salah satu klub yang legendaris itu KCDJ, King Club Jakarta. Itu sampai sekarang bertahan walaupun motor RX King udah nggak ada gitu ya. Tapi merek-merek yang lain juga banyak, Mio dan lain sebagainya, Scorpio, itu komunitasnya jalan banget. Nah, yang global itu banyak, ada Red Bull, ada Gatorade dan Pepsi segala macam lah ya. Nah, benefitnya bikin community marketing itu apa sih? Pertama itu dapat sih meningkatkan loyalty, karena orang-orang ini jadi punya wadah untuk ngumpul sama like-minded people gitu ya. Terus bisa berbagi cerita bareng, susah senang bareng-bareng, experience sharing gitu kan. Dan bisa overcome kekurangan dari brand kita dengan ya tadi, dia punya pengalaman ini, dia punya pengalaman, gitu ya, kalau produk gue ada masalah, produk yang gue pakai ada masalah, itu cara ngatasinnya gitu. Oke. Terus habis itu juga bangun keterikatan, karena orang nggak cuma terikat sama fitur gitu, tapi terikat sama karakter, sama emosional, sama orang-orang yang juga dia dapetin, dia temuin dan jadi temen di komunitas itu gitu ya. Contoh ya, kalau kita ngomongin kantor, kenapa kita punya bonding sama kantor kita gitu ya, bahkan walaupun kantor kita bosnya nih resenya ampun-ampunan ya, tapi kita tetap punya bonding karena ada orang-orang yang sudah senasib sepenanggungan sama kita, yang gue mau keluar, gue kasihan juga nih sama temen gue yang gue tinggalin di sini. Jadi ada keterikatan gitu. Jadi kalau mau keluar sama-sama deh, kalau enggak ya enggak deh, kurang lebih gitu. Jadi sama-sama saling menguatkan. Yang kedua adalah community marketing ini membuat brand bisa kasih value lebih dari sekedar basic function ya. Contoh kalau ngomongin kalau motor, kalau mobil, ini kan kasih brand motor atau brand mobil yang ikutan di sana itu kasih value bukan cuma sekedar dari feature produknya, bukan cuma dari function produknya sebagai sarana transport, tapi pertemanan. Klub golf juga sama, bukan sekedar olahraga. Begitu juga dengan klub lari, bukan cuma soal lari doang gitu ya. Nah, selanjutnya community marketing nih bahkan juga bangun relevansi lebih dari basic function. Kayak tadi ngomongin Red Bull gitu kan. Red Bull ini kan minuman ya. Terus habis itu kalau komunitas minum-minum energy drink kan nggak, apaan gitu, energy drink aja pakai community gitu. Tapi dia mau own sesuatu which is extreme sport yang sebenarnya nggak ada hubungannya secara langsung ya, walaupun bisa dihubungin gitu ya. Tapi karena difasilitasi, di-maintain, akhirnya orang-orang yang masuk komunitas sana itu pun juga mulai terbuka sama Red Bull. Gue sih Red Bull sih nggak ada hubungannya sama extreme sport ya secara langsung ya, secara positioning bisa gitu. Terus akhirnya karena ada engagement, orang jadi lebih terbuka sama Red Bull, gue cobain deh, lama-lama mungkin jadi kebiasaan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, jadi itu penting. Nah, terus abis itu community marketing ini juga bisa kita manfaatkan untuk jadi brand ambassador, brand guardians gitu kan. Kalau komunitasnya udah jadi, mereka akan defend the brand, mereka yang akan mempertahankan brand kita dari serangan haters gitu ya. Mereka juga yang akan promote brand kita bahkan tanpa insentif
gitu. Jadi luar biasa, dan mereka juga bisa nyerang balik kalau kecewa ke kita. Contoh adalah Coca-Cola dulu punya loyal user ya, nggak bisa disebut community marketing, tapi mereka punya loyal user yang ketika Coca-Cola itu ngeluarin satu merek baru, satu varian baru dan rasanya nggak enak, itu loyal usernya Coca-Cola itu komplain, minta bring back the Coca-Cola Classic gitu ya. Jadi itu juga akhirnya kita bisa dapat feedback yang otentik dari pengguna yang memang udah loyal sama kita gitu ya. Nah, orang-orang ini juga kita bisa manfaatin untuk jadi beta tester, untuk jadi expert group gitu, nyobain fitur atau varian baru sebelum launch gitu kan. Kita bisa dapat feedback untuk pengembangan atau produk baru gitu ya. Jadi banyak banget manfaatnya. Dan terakhir sebenarnya community marketing ini juga bisa jadi sarana untuk showcase sosial gitu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah suka nggak suka nih gini, kita tuh kan beli juga dipengaruhi sama sosial ya. Kita ngelihat siapa sih yang pakai dan lain sebagainya. Nah, kalau kita baru mau pakai satu produk, kita lihat yang pakai itu siapa. Ada komunitasnya, kita jadi ngerasa aman karena persepsi kita brand yang punya komunitas itu levelnya di atas brand yang tidak punya komunitas, karena ini luar biasa udah hardcore sukanya sama nih produk. Kalau ada orang-orang yang suka sama nih produk sebegitu hardcore-nya, harusnya produk ini bagus gitu. Jadi walaupun awalnya sebenarnya cuma cari aman gitu ya, tapi nanti bisa berkembang juga, lama-lama juga jadi dia jadi pengen bagian dari kelompok itu, jadi bagian dari kelompok yang pakai brand ini gitu kan. Ada kebutuhan sosial juga gitu kan. Kita lihat lah di sekolah, di kampus, di kantor gitu, kita selalu berusaha jadi punya geng kecil lah ya. Nggak semua teman jadi teman kita punya geng kecil yang kita mau jadi bagian dari sana gitu kan. Karena memang itu ada kebutuhan sosial. Nah, terus secara sosial pun ketika kita tersingkir secara sosial itu dampaknya negatifnya ampun-ampunan gitu. Contoh dibully. Orang nggak suka dibully itu sebenarnya bukan karena diejeknya, tapi karena orang-orang lain yang ada di sana. Jadi ada faktor sosial yang ada di sana, yang ketika kita dibully sama seseorang atau sekelompok kecil orang-orang yang kelompok gede ini ngediemin, seolah-olah mereka juga mengafirmasi bulian itu, sehingga kita ngerasanya kita disingkirkan bukan cuma sama sekelompok kecil tapi sama sekelompok gede karena nggak ada yang nolongin kita. Nah, tersingkir secara sosial itu sakitnya kalau di otak ya, itu bagian otak yang teraktivasi ketika kita tersingkir secara sosial, itu bagian otak yang sama yang teraktivasi ketika kita punya sakit fisik, misalnya berdarah kena pisau atau apapun itu. Jadi kurang lebih sama. Jadi memang sosial itu penting, dan community ini membantu untuk kita punya aliansi gitu kan, jadi bagian dari kelompok tertentu, sehingga kita secara persepsi statusnya berbeda. Gue kelompok elit nih dan lain sebagainya gitu. Jadi itu menarik ke community. Nah, konsep inti dari komunitas itu, community marketing itu bagus banget gitu ya. Karena brand mau punya awalnya itu kan brand selalu pengen punya akses engagement bagus ke konsumen kan gitu ya. Gue mau bangun ini supaya abis itu gue bisa jualan dan lain sebagainya. Nah, konsumen itu sebenarnya pada dasarnya terbuka kepada siapapun termasuk brand gitu ya, selama mereka nggak jadi korban gitu. Jadi ada satu quote, nobody likes to be sold but everybody like to buy. Artinya ini susah kalau ditranslate ke bahasa Indonesia, itu susah. Artinya kan orang tidak suka dijualkan tapi orang suka membeli gitu kan. Intinya adalah dua-duanya sama-sama membeli, tapi bedanya kalau to be sold itu ngomongin kita sebagai role pasif yang dalam tanda kutip jadi korban. Ada orang yang menginfluence kita, menguasai kita sehingga kita terpengaruh untuk beli. Kalau kita buying itu seolah-olah kita yang punya authority untuk ngambil keputusan, gue mau ini gitu dan lain sebagainya. Jadi pada prinsipnya gitu. Nah, kalau brand mulai egois itu susah gitu. Kalau brand egois, dia akan dipersif sebagai gue mau mau dijadiin orang yang to be sold, orang yang dijadiin korban gitu kan. It's all about the brand. Bikin komunitas, ayo komunitasnya apa, yuk nih gue mau jualan ini, ya nggak ada yang mau. Abis itu orang jadi ngerasa gue jadi korban doang gitu. Tapi kalau kita masuknya secara smooth, which itu konsepnya community marketing, masuknya kasih sesuatu yang relevan dulu buat dia, terus abis itu pelan-pelan brandnya bisa ngikut di belakang. Itu akan jadi smooth dan mereka jadi lebih terbuka gitu ya. Contoh gini ya, kalau kita handle merek ban,
untuk motor gitu, terus kita bikin komunitas motor modif, itu masuknya halus gitu kan. Awalnya topiknya relevan, orang-orang yang suka modif motor, terus habis itu brand kita Wichiban ini masuk sebagai salah satu solusi dari hobinya yang amat sangat relevan buat mereka. Bukan sebagai spam yang ayo masuk yuk, kita bikin komunitas orang-orang yang mau beli ini. Jadi agak susah gitu ya. Maka dari itu sebenarnya konsep community marketing ini, orang-orang yang menguasain community marketing harusnya orang-orang marketing yang bagus. Walaupun nggak semua orang yang ngejalanin community marketing itu orang yang bagus ya. Ada dua ekstrim. Satu ekstrim yang egois banget, yang bikin komunitas tapi isinya sebenarnya cuma jualan dia. Itu nggak bakal works. Yang kedua adalah yang terlalu loose sehingga komunitasnya ngomongin macam-macam tapi nggak ada relevansinya ke brand. Akhirnya nggak ada dampaknya ke market. Itu juga nggak bagus. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah brand bisa bikin komunitas? Pada prinsipnya bisa ya, walaupun pada prakteknya nggak semudah itu. Ada yang lebih gampang, ada yang relatif lebih susah. Yang gampang itu biasanya high involvement product, apapun, mobil, motor, kamera, properti, elektronik yang ada yang bisa dikutak-kutik lah ya, gaming, olahraga itu bisa jadi komunitas karena waktu kita menggunakan produk itu high involvement, kita terlibat banyak, terus habis itu bisa dikutak-kutik segala macam, dan proses ngutak-kutik itu menjadi terpuaskan ketika kita punya teman sama-sama yang mikirnya hal yang sama gitu. Nah, yang susah itu apa? Pertama ada low involvement product. Coba ada nggak komunitas pencinta permen, misalnya permen Mentos deh gitu ya, ngapain gitu lo permen aja terus habis itu bikin komunitas, kan kayaknya enggak. Atau komunitas pencinta air mineral Aqua gitu, ya ngapain gitu, air putih doang gitu kan. Atau komunitas pengguna sabun batang Lux gitu kan, yang ya ampun, enggak lah, kayaknya enggak segitu. Jadi bukan enggak bisa, tapi relevansinya akhirnya enggak begitu bisa masuk ke sana dengan mudah. Lebih banyak akhirnya masuknya sponsorin atau ngetap komunitas yang udah ada, yang relevansinya nanti bisa dikonek-konek misalnya gitu ya. Contoh tadi Red Bull sama si Extreme Sport itu kan, Red Bull sama Extreme Sport itu kan sebenarnya nggak nyambung ya, tapi bisa. Nah, so untuk bikin komunitas tuh formulanya gimana? Yang pertama itu mindset bahwa community marketing itu butuh napas panjang, itu penting banget. Nggak bisa expect komunitas bisa jadi dalam waktu sebulan, 2 bulan, dan bertahan selama-lamanya tanpa support gitu ya. Butuh waktu untuk nyatuin orang, bikin mereka stay, dan lama-lama makin kuat bondingnya. Terus community marketing juga yang sukses ya, ini juga bukan hitungan bulan. Jadi butuh waktu, bahkan 1-2 tahun itu nggak cukup, kadang-kadang lebih gitu ya. Awalnya selalu berat, karena ya mulai awal apapun ya, kayak mobil kan di awal tuh paling boros, listrik pas begitu nyala juga paling boros gitu ya. Tapi lama-lama multipliernya makin gede, akhirnya makin enteng. Makanya butuh sabar, butuh nafas panjang, butuh dedicated team, butuh strategi. Abis ini harus apa lagi? Butuh budget juga udah pasti. Yang kedua adalah kita harus punya mindset bahwa kita harus start dengan ngebangun relevansi dulu. Karena community itu nggak bisa egonya dulu wah gue mau jualan, nanti itu munculnya belakangan gitu. Jadi jualan akan datang dengan sendiri, jangan egois gitu. Orang marketing yang egois ini nggak akan pernah berhasil bikin komunitas, dijamin ya. Terus esensi komunitas itu sendiri itu kan sebenarnya ngeredam ego pribadi, karena ada siapapun, bukan cuma pemilik brand, tapi orang yang masuk komunitas itu berusaha untuk yuk kita punya ego community, bukan ego pribadi gitu. Kalau kebetulan sejalan gampang, kalau enggak ya udah dia akan adjust sampai dia bisa, kalau enggak dia akan lepas kan gitu. Nah, kalau kita bikin komunitas belum apa-apa semua tentang brand kita, ya repot, egonya udah keburu keluar. Kita harus mikir bahwa manusia itu bekerja dengan prinsip resiprokal gitu ya. Artinya ketika orang baik sama kita juga baik sama mereka. Ketika orang jahat sama kita juga jahat. Bahkan gue bisa lebih jahat loh sama dia kalau lo jahat ya, kayak gitu ya. Nah, ini berlaku untuk apa aja, hubungan, kerjaan, marketing, apapun. Kalau kita baik duluan, orang akan terbuka. Kalau kita dorong community dan mengedepankan relevansi buat mereka dulu, itu juga jadi lebih gampang. Akhirnya kita nanti masuk juga dia lebih mau nerima gitu, karena oh iya nih brand yang selama ini support gue gitu. Kalau brandnya bukan brand yang mudah untuk dibikin komunitas, own sesuatu kayak tadi si Red Bull own Extreme Sport gitu ya. Kalau Gatorade misalnya dengan komunitas basket. Nah, terus selanjutnya adalah kita perlu mikirin gimana caranya kita bisa kasih social value, karena community ini tadi kan ada faktor sosial ya. Jadi network ke like-minded people nih perlu dibangun gitu kan. Terus habis itu knowledge sharingnya gitu kan. Terus bikin bahwa orang punya rasa bangga, pride to be part of the group gitu kan, gengsinya dibangun gitu kan. Untuk bisa ngebangun gengsi ini kita harus kasih mereka sense of control gitu ya, termasuk
ya balik lagi, kalau tadi kita bikin komunitas terus ujung-ujungnya cuma buat jualan, ini bukan komunitas yang bikin orang gengsi, karena mereka akan ngerasa ini komunitas di mana gue akan dalam tanda kutip dibokisin, dibohongin, diprospekin supaya gue beli produknya dia. Nggak ada gengsinya untuk jadi korban, nggak ada yang suka jadi korban. That's why makanya harus dikasih sesuatu activity, pride, gengsi bahwa gue gabung jadi komunitas ini keren banget, punya spesial punya special treatment gitu. Gue kalau jadi komunitas ini gue bisa nerabas lampu merah. Gue kalau jadi komunitas ini, ya ini contoh yang jelek ya, tapi ya kurang lebih ada hal yang bikin orang jadi dipandang keren gitu. Termasuk dengan brandnya. Kalau brandnya kuat nempel ke sini udah naik aja udah otomatis. Jadi karena ini komunitas brand yang keren, sehingga dengan masuk ke komunitas ini gue jadi ikutan keren kan, kurang lebih gitu. Nah bukan berarti nggak bisa jualan ya, tapi balik lagi kalau itu relevan sama dia nggak apa-apa. Contoh kelompok ibu-ibu yang jualan Tupperware gitu kan, dikumpulin supaya jualan Tupperware. Bu, ini ada produk baru bu, baru keluar segala macam. Mereka happy karena koleksi Tupperware itu pleasure buat mereka, satu. Kedua, dapat uang dari jualan barang, apalagi barang yang dia suka, itu juga pleasure. Jadi mereka punya sesuatu yang value yang bagus dan mereka bisa pamer ke orang, gue punya Tupperware jenis ini dan lain sebagainya gitu. Nah, hard sell bisa jalan kalau brandnya udah di level cult. Contohnya Harley, Lamborghini, tas-tas branded gitu ya. Dengan masuk ke sana gampang karena brandnya udah sebegitu membanggakannya, udah di level cult, sehingga ketika kita jadi bagian dari sana, kita pun juga jadi akhirnya punya value yang gede. Nah, terakhir adalah kita harus tahu kapan kita jump in dan kapan kita harus hands off. Komunitas ini nggak bisa terus disuapin terus-terusan gitu ya. Nanti nggak mandiri dan akhirnya ya budget kita habis gitu ya, nggak, costnya kemahalan gitu ya. Tapi juga nggak bisa dilepas sebelum waktunya gitu. Akhirnya nanti bubar gitu ya. Jadi harus tahu kapan masuk, kapan kayak pendidikan ya, kapan mimpin di depan, kapan ada di tengah-tengah, kapan ngedorong di belakang gitu. Jadi 3 itu harus konsisten, sehingga tuh habis itu komunitas ini juga punya kemandirian, punya sense of control tadi supaya mereka pride-nya kebangun, tapi di sisi lain mereka juga punya dependensi sama brand. Jadi ngebalance dua hal itu penting banget. Kalau itu bisa tercapai, harusnya nge-running community marketing jadi amat sangat possible sih untuk bisa gede gitu.